Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak yang sedang bermain dengan mainannya, dan anak itu yang bernama Andy. Dan di sini terlihat Andy yang akan segera merayakan ulang tahunnya. Terlihat di sini mainan-mainan Andy ternyata mereka bisa hidup, dan mari kita diperkenalkan dengan salah satu mainan Andy, yaitu yang bernama Woody. Lalu di sini Woody pun menyuruh seluruh mainan untuk berkumpul dikarenakan dirinya yang akan memberikan sebuah pengumuman karena Andy sebentar lagi akan pindah dari rumah ini, dan para mainan pun harus mencari teman pasangannya agar tidak tertinggal di rumah ini. You guys think this is a big joke? Dan di sini Woody pun menambahkan kalau Andy akan segera merayakan pesta ulang tahunnya, dan terlihat di sini para mainan itu yang kaget mendengarkan hal itu dikarenakan mereka yang tidak ingin digantikan oleh mainan baru. Mom losing her marbles? Dan terlihat di sini Woody pun menyuruh mainan tentara untuk pergi ke bawah dan memantau ada apa saja kado yang diberikan oleh teman-temannya Andy kepada Andy, dan para mainan tentara itu pun langsung menuju ke TKP. Dan sesampainya mainan tentara itu di TKP, di sini mereka pun menggunakan HT untuk menghubungi Woody yang ada di kamar atas. Sementara itu di atas terlihat di sini Woody bersama mainan yang lain sedang mendengarkan kabar dari mainan tentara yang ada di bawah untuk mengetahui apa saja kado yang diberikan oleh teman-temannya Andy. Di sini para mainan tentara itu pun memberitahu Woody kalau isi hadiah dari teman-temannya Andy tidak ada mainan, dan di sini para tentara itu pun ingin kembali ke atas kamarnya Andy. Namun terlihat di sini para tentara itu melihat ada satu hadiah lagi yang belum dibuka. Lalu di sini para tentara itu pun langsung menghubungi Woody untuk memberitahukan bahwa ada satu kado lagi yang belum dibuka. Namun salah satu mainan Andy yang bernama Rex begitu rusuh, dan hasil HT yang ada di kamar pun jatuh, dan Woody pun tidak bisa mengetahui apakah isi kado itu. Dan untungnya di sini Woody pun berhasil memasang baterainya kembali, dan terdengar di sini para tentara itu yang memberitahu bahwa Andy beserta teman-temannya akan masuk ke kamar, dan di sini Woody pun menyuruh semua mainan kembali ke posisinya semula. Dan ternyata mainan baru itu adalah mainan yang keluaran terbaru kayak ini, dan mainan itu berupa sebuah mainan action figure sebuah pilot luar angkasa yang bernama Buzz Lightyear. Namun di sini Buzz tidak merasa kalau dirinya adalah sebuah mainan. Start at 4072. Dan di sini Woody pun mencoba untuk menjelaskan kepada Buzz kalau dirinya adalah mainan. Namun di sini Buzz tetap kekeh kalau dirinya itu bukan mainan melainkan pilot luar angkasa, dan terlihat di sini para mainan itu pun mulai menyukai Buzz Lightyear. Now, thank you all for your. Dan di sini terlihat Woody yang layaknya seperti manusia, ia pun memiliki iri kepada Buzz, dan terlihat di sini seiring dengan berjalannya waktu Andy malah lebih menyukai Buzz ketimbang Woody. Dan di saat Buzz sedang memperbaiki pesawat mainannya, yaitu kotak mainannya, di sini Woody pun menghampiri Buzz dan mengatakan bahwa Andy lebih suka dirinya ketimbang Buzz Lightyear. Away from me. What are you talking? Dan di sini Woody yang tidak sengaja membuka helmnya Buzz, dan terlihat di sini Buzz yang kesesakan napas seolah-olah dirinya ada di ruang angkasa. Dan tak lama terdengar ada suara tetangganya Andy yang bernama Sid. Di sini Sid memiliki salah satu hobi yang begitu unik, yaitu merusak para mainan dengan cara diledakkan. Dan sore harinya terlihat di sini ibunya Andy mengajak Andy makan di restoran, dan di sini Andy pun meminta izin kepada ibunya untuk membawa mainan. Namun sang ibu mengatakan kalau dirinya boleh membawa salah satu mainan saja. Dan di sini Woody yang mendengarkan hal itu, ia pun memiliki niat buruk kepada Buzz. Dan terlihat di sini Woody yang ingin menjatuhkan Buzz ke dalam sela-sela lemari. Namun di sini Buzz bukannya jatuh ke dalam sela-sela lemari,
lemari, melainkan malah jatuh keluar dari kamarnya Andy. Dan terlihat di sini para mainan itu pun malah menyalahi Woody. Dan di sini Woody pun mencoba untuk membela diri kalau itu bukan disengaja melainkan kecelakaan. Namun para mainan itu malah sekalian menyudutkan Woody. Woody, huh? You're gonna knock me out of this full strength. Dan tak lama Andy pun masuk kembali ke dalam kamarnya untuk mengambil mainannya. Di sini Andy malah mencari Buzz Lightyear yang tidak ada. Dan di sini Andy mau tidak mau membawa Woody ke tempat makan. Dan sementara itu terlihat di sini Buzz yang keluar dari semak-semak. Terlihat di sini dari raut mukanya Buzz, ia memiliki dendam kepada Woody. Dan di sini Buzz pun langsung naik ke mobilnya Andy. Sementara itu terlihat di sini para mainan yang mencoba untuk turun ke bawah untuk mencari Buzz agar dirinya tidak diambil oleh Sid. Dan sementara itu kita kembali lagi kepada Andy. Terlihat di sini Andy yang ingin mengisi pertamax oplosan, dan di dalam mobil terlihat di sini Woody yang sedang bingung memikirkan bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada para mainan yang lain kalau itu disengaja. Dan tak lama muncullah Buzz Lightyear. Di sini Woody pun bersyukur kalau Buzz masih hidup. Dan terlihat di sini Buzz yang kehel kepada Woody, ia pun langsung mendorong Woody keluar dari mobilnya Andy. Dan di saat Buzz dan Woody sedang ada di kolong mobil, di sini Andy pun langsung menyalakan mobilnya. Dan alhasil di sini Andy pun meninggalkan Buzz dan Woody di pom bensin. Namun di sini terlihat Woody yang begitu cemas dikarenakan ia menjadi mainan yang hilang. I'm lost. Oh, I'm lost. Terlihat di sini Buzz yang lagi-lagi seolah-olah dirinya adalah pilot luar angkasa. Dan di sini Woody mencoba untuk menjelaskan kepada Buzz kalau dirinya bukanlah pilot luar angkasa melainkan hanya sebuah mainan. You are a child's plaything. Lalu di sini Woody pun melihat ada sebuah mobil pengantar makanan. Dan di sini Woody pun teringat kalau Andy akan makan di sebuah restoran yang bernama Pizza Planet. Dan di sini Woody ingin sekali mengajak Buzz, namun Buzz tidak ingin ikut dengannya. Dan hasil di sini Woody pun mencoba untuk berbohong kepada Buzz kalau dirinya melihat ada pesawat luar angkasa. Ship. Let's get the bag. No. Dan mereka pun langsung naik ke dalam mobil pizza itu. Terlihat di sini Buzz yang memilih untuk duduk di depan, namun tidak dengan Woody. Di sini Woody pun malah memilih duduk di belakang. Dan tak lama mereka pun sampai di restoran Pizza Planet. Terlihat di sini Woody dan Buzz pun mencoba menyelinap masuk ke dalam restoran itu menggunakan bekas makanan dan minuman. Dan di saat mereka sedang ada di dalam, di sini Woody pun melihat Andy. Dan di sini Woody mencoba untuk mengejar Andy dan menyuruh Buzz mengikuti dirinya agar tidak hilang lagi. There's a special ship. I just saw it. You mean that type? Namun di sini terlihat Buzz yang malah melihat ada sebuah alat yang mirip seperti roket luar angkasa. Dan Buzz pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam alat tersebut. Dan di sini Woody pun melihat Buzz masuk ke dalam alat itu, dan ia pun mau tidak mau harus menyusul Buzz masuk ke dalam alat itu. Dan sesampainya di dalam alat itu terlihat di situ banyak sekali mainan bermata tiga di dalamnya. I am Buzz. Dan tak lama terlihat di sini ada Sid yang akan mulai memainkan alat itu. Dan pertama di sini Sid mendapatkan salah satu boneka bermata tiga itu. Dan di sini Sid pun melihat ada mainan Buzz Lightyear dan ia pun langsung memasukkan koin lagi. Dan sementara itu Woody mencoba untuk menarik Buzz agar dirinya tidak ditarik oleh Sid. Dan alhasil di sini tarik-tarikan pun terjadi antara Woody dan Sid. Dan di sini ternyata Sid lah yang mendapatkan Woody dan juga Buzz. Dan di sini Sid pun langsung membawa mereka pulang ke rumah. Di sini terlihat Woody yang ketakutan dikarenakan dirinya yang tahu bagaimana Sid tidak becus merawat para mainan. Ready, set, and
Dan terlihat di sini berbeda dari kamarnya Andy yang begitu rapih dan bersih. Di sini kamarnya Sid yang begitu suram. Dan terlihat di sini Woody yang mencoba untuk pergi dari kamarnya Sid, namun ia tidak bisa pergi begitu saja dikarenakan pintu kamarnya Sid yang dikunci oleh dirinya sendiri. Dan di saat Woody ingin mencoba untuk keluar dari kamarnya Sid, di sini ia pun bertemu dengan para mainannya Sid yang begitu aneh dan aneh. Dan di sini Buzz lagi-lagi menganggap dirinya itu adalah pilot luar angkasa. Star Command, do you copy? God, great. Dan sementara itu terlihat di sini para mainan Andy yang sibuk mencari Buzz Lightyear. Dan keesokan harinya terlihat di sini pintu kamarnya Sid pun terbuka, dan di sini Woody pun langsung mengambil kesempatan itu. Namun di saat Woody ingin keluar, terlihat di sini para mainannya Sid malah menghentikan Woody. Dan di sini Woody pun menggunakan karatenya Buzz agar bisa melewati para mainan tersebut. Hey, how you doing there? Dan di saat Woody sampai di tangga, ia pun terkejut melihat ada anjingnya Sid yang sedang tertidur. Dan di sini Woody pun memutuskan untuk kembali lagi ke atas. Dan di saat Woody dan Buzz ingin mencari jalan keluar lain, terlihat di sini tali suaranya Woody malah tersangkut, dan alhasil tali itu mengeluarkan suara dan terdengar oleh anjingnya Sid. Dan di sini anjingnya Sid pun langsung terbangun untuk mencari sumber suara itu. Dan sementara itu terlihat di sini Buzz yang sedang bersembunyi di sebuah kamar, dan ia pun tidak sengaja melihat iklan dirinya yang ada di televisi. Dan di sini ia pun tidak mempercayainya kalau dirinya itu bukanlah pilot luar angkasa, namun hanya sekedar mainan biasa. Dan di sini alhasil Buzz pun kecewa dengan dirinya sendiri. Dan di sini Buzz pun melihat ada sebuah jendela yang terbuka, dan terlihat di sini ia ingin membuktikan kalau dirinya itu bukanlah mainan biasa melainkan pilot luar angkasa. Namun benar saja di sini Buzz tidak bisa melompati jendela tersebut, dan di sini Buzz pun terjatuh dari ketinggian. Dan terlihat di sini Buzz yang diambil oleh adiknya Sid yang bernama Hana. Dan sementara itu terlihat di sini Woody yang keluar dari tempat persembunyiannya, dan di sini ia pun langsung bergegas mencari Buzz. Dan alangkah terkejutnya Woody melihat Buzz yang sedang bermain minum teh bersama adiknya Sid. Hey, Mrs. Nesbit. Buzz! It's so nice. Dan di sini Woody pun langsung mengajak Buzz untuk keluar dari rumahnya Sid. Namun terlihat di sini Buzz yang sedikit agak error. Dan di sini Woody pun mencoba untuk menyadarkan Buzz Lightyear. Dan terlihat di sini Buzz yang begitu sedih dikarenakan dirinya yang tidak bisa melompati sebuah jendela yang begitu mudah. Even fly out of a window. Dan sementara itu terlihat di sini Woody yang melihat jendela kamarnya Sid berhadapan-hadapan dengan kamarnya Andy. Di sini ia pun langsung berniat untuk melewati jendela itu agar dirinya bisa masuk kembali ke rumahnya Andy. Dan terlihat di sini Woody pun menggunakan sebuah kabel, dan terlihat di ujung sana ada teman-temannya. Dan di sini Woody pun menyuruh teman-temannya untuk memegang ujung kabel itu. Dan terlihat salah satu mainan itu yang masih mengingat kalau Woody telah menghabisi Buzz. Dan di sini Woody pun mengatakan kalau Buzz bersama dengan dirinya. Fellas, to infinity! Buzz, let's show... Namun di sini Woody tidak sengaja malah menunjukkan tangannya Buzz yang telah patah dikarenakan Buzz yang tidak bisa menjangkau jendela. Dan terlihat di sini para mainan itu pun mulai kecewa dan mulai menjauhi Woody. Back to your lives, citizens. Show's over. Dan terlihat di sini Woody yang terkejut melihat Buzz yang sedang dikerumuni oleh mainan-mainannya Sid. Dan di sini Woody pun berniat untuk membantu Buzz agar Buzz tidak dikerumuni oleh mainan-mainan Sid yang begitu aneh. Namun terlihat di sini mainan-mainan Sid itu tidak memiliki niat buruk, melainkan hanya ingin membantu Buzz dipasangkan kembali lengannya. Fixed you.
Dan tak lama datanglah Sid. Terlihat di sini Sid setelah sedang membawa sebuah paket dan ternyata isi paket itu adalah sebuah roket. Di sini Sid pun langsung mencari Woody, namun untungnya di sini Woody bisa bersembunyi di sebuah kotak dan di sini Buzz lah yang akan menjadi penggantinya Woody untuk ditempelkan di sebuah roket. Dan di saat Sid ingin segera meluncurkan Buzz Lightyear, di sini untungnya cuaca buruk dan terlihat di sini Woody yang mencoba untuk keluar dari kotak tersebut. Ia meminta bantuan kepada Buzz, namun terlihat di sini Buzz yang sedang merenungi nasibnya dikarenakan dirinya bukanlah seorang pilot luar angkasa, melainkan hanya sebuah mainan biasa. Dan di sini Woody pun langsung mencoba untuk mengembalikan lagi kepercayaan dirinya dan akhirnya sini Buzz pun tersadarkan dan ia pun langsung bertugas untuk membantu Woody keluar dari kotak itu. Namun di saat mereka berdua sedang berusaha keluar dari kotak itu, terlihat di sini ada sebuah mobil truk yang akan segera memasuki barang-barangnya Andy. Woody! Dan di saat Woody berhasil keluar dari kotak itu, tak lama terdengar di sini jam wakernya Sid pun berdering dan di sini Sid pun langsung bergegas mengambil Buzz untuk segera diledakkan. Dan terlihat di sini Woody yang mencoba untuk mengejar Sid, namun terlihat di sini Woody yang dihadang oleh anjingnya Sid. Lalu di sini terlihat Woody yang ingin meminta bantuan kepada para mainannya Sid dan terlihat di sini para mainannya Sid pun langsung berkumpul dan langsung membicarakan sebuah taktik agar bisa keluar dari rumah Sid. Few rules. Sementara itu terlihat di sini Andy yang sedang cemberut dikarenakan dua mainan kesayangannya belum ditemukan dan terlihat di sini Sid yang sedang bersiap untuk melaksanakan ledakan dan terlihat di sini Sid yang sedang mengumpulkan alat-alatnya. Dan sementara itu terlihat di sini Woody yang sedang menyusun rencana agar dirinya dan para mainannya Sid pun bisa lolos dari rumahnya Sid. Dan terlihat di sini ada dua mainannya Sid yang akan segera mengalihkan pandangannya. Dan pada akhirnya di sini Woody dan para mainannya Sid pun berhasil keluar dari rumah tersebut dan terlihat di sini Buzz yang sudah terikat di sebuah alat. Di sini Woody pun menyuruh Buzz untuk terlihat tenang dikarenakan ia yang akan memiliki rencana dan terlihat di sini Sid yang akan menuju ke arah Buzz. Ia pun melihat Woody tergeletak begitu saja dan ia pun langsung meletakkan Woody di sebuah panggangan. Dan di saat Sid ingin menyalakan petasan, ia pun mendengar ada suara dan di sini ia pun langsung menuju ke arahnya Woody dan terlihat di sini para mainan yang dulunya telah disiksa oleh Sid, mereka pun langsung bangkit dan langsung menghampiri Sid. Terlihat di sini Sid yang begitu ketakutan melihat para mainan itu bisa bergerak sendiri dan ia pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Dan tak lama terdengar di sini suara mobilnya Andy. Terlihat di sini Buzz dan Woody pun langsung bergegas pergi. Namun di saat Buzz ingin keluar dari pagar halamannya Sid, ia pun tersangkut dikarenakan ia tertempel oleh sebuah petasan. Dan di sini Woody pun langsung membantu Buzz agar bisa lepas dari pagar tersebut. Namun disayangkan di sini mobilnya Andy pun telah keluar dari garasi dan terlihat di sini Buzz dan Woody pun tidak menyerah. Mereka berdua pun langsung mengejar truk yang membawa barang-barangnya Andy. Dan di saat Woody ingin sedikit lagi ke atas truk, terlihat di sini anjingnya Sid yang langsung menggigit kakinya Woody. Dan di sini Buzz lagi-lagi mengorbankan dirinya agar anjing itu melepaskan gigitannya terhadap Woody. Lalu di sini Woody pun langsung membuka pintu truk tersebut dan terlihat di sini ia sedang mencari sebuah mainan dan benar saja di sini Woody pun mencari mainan RC dan ia pun sekonyong-konyongnya langsung menjatuhkan mainan RC itu keluar dan alhasil di sini Woody pun juga dijatuhkan oleh para mainan yang lain. Dikira Woody telah membuang mainan.
Dan terlihat di sini Woody dan Buzz pun menggunakan RC itu untuk mengejar Andy beserta rombongannya. Dan sementara itu terlihat di sini para mainan yang sedang ada di truk pun melihat Woody bersama Buzz yang sedang menuju ke situ. Dan terlihat di sini para mainan itu pun langsung bergegas untuk membantu Woody agar bisa naik ke atas truk. Dan di sini terlihat ada salah satu mainannya Andy yang mencoba untuk membantu Woody dengan cara mengulurkan badannya. Namun di saat mainan itu sedang membantu Woody, terlihat di sini RC itu kehabisan baterai dan alhasil di sini Woody dan Buzz pun malah tertinggal lagi. Kalau di sini terlihat Woody yang begitu putus asa dan terlihat di sini Buzz yang baru kepikiran kalau ia masih menyimpan roketnya. Dan di sini Woody pun melihat hal itu, ia pun langsung menyalakan roket itu dengan korek yang ditaruh di sakunya oleh Sid. Dan di saat Woody ingin menyalakan roket itu, di sini apesnya korek itu malah tertiup angin dan api itu pun mulai padam. Dan di saat Woody sedang bersedih, terlihat di sini Woody yang melihat kalau helmnya Buzz bisa menghantarkan panas. Dan di sini Woody pun langsung membakar sumbu roket itu dengan menggunakan helmnya Buzz. Dan terlihat di sini Woody dan Buzz pun langsung melesat mengejar Andy beserta rombongannya menggunakan roket tersebut. Dan pada akhirnya di sini Woody dan Buzz pun kembali lagi kepada Andy dan film pun ditutup dengan Andy yang begitu bahagia karena dua mainan kesayangannya telah kembali lagi kepada dirinya. So, film kita diperlihatkan dengan Buzz Lightyear yang sedang mengelilingi sebuah planet, dan di saat Buzz akan mengirimkan kondisi planet itu kepada sang komandan, terlihat di sini Buzz yang sudah terkepung oleh sejumlah robot penjaga. Dan untungnya di sini Buzz pun bisa mengatasi robot penjaga itu dengan begitu sangat mudah. Di saat setelah Buzz berhasil mengalahkan beberapa robot penjaga, di sini ia pun begitu kaget melihat tanah planet yang ia pijak mulai bergetar. Dan di sini Buzz pun masuk ke sebuah ruangan. Di sini ia pun memutuskan untuk mengikuti lorong yang ada di depannya. Namun sayangnya di sini terlihat Buzz yang dikejar-kejar oleh jebakan yang ada di dalam lorong tersebut. Namun untungnya di sini Buzz masih bisa menyelamatkan dirinya. Ternyata di sini Buzz sedang mengincar sebuah baterai, dan di saat Buzz ingin pergi ke baterai itu, terlihat di sini dirinya yang terkejut melihat jalannya yang tiba-tiba turun ke bawah. Namun dikarenakan Buzz memiliki sebuah gesper gravitasi, ia pun bisa terbang menggunakan gesper tersebut. Di saat Buzz sampai di atas, di sini ia yang akan mengambil baterai itu, namun sayangnya itu hanyalah sebuah hologram. Dan tak lama terlihat di sini ada rival abadinya Buzz, yaitu Zod. Dan akhirnya di sini mereka berdua pun langsung bertarung begitu saja. Akhirnya di sini Buzz pun berhasil dikalahkan oleh Zod. Namun itu hanyalah sebuah video game yang sedang dimainkan oleh mainan yang bernama Rex. Dan di sini kita diperlihatkan dengan sang tokoh utama kita, yaitu Woody yang sedang ribuh mencari topi kesayangannya. Dan terlihat di sini Woody yang tantrum dikarenakan topi kesayangannya yang belum ketemu. Di sini Woody pun ditenangkan oleh sesosok mainan pengembala yang bernama Boo. Dan di saat Boo sedang menenangkan Woody, di sini para domba-dombanya dan Rex berebut sesuatu, dan alhasil di sini Rex pun tidak sengaja memencet remote TV yang mengakibatkan iklan yang ada di TV itu pun keluar. Di sini Woody dan teman-temannya pun menyuruh segera Rex mematikan TV itu agar tidak ada yang mengetahuinya. Tak lama ada mainan anjing yang bernama Slinky pun memberikan kabar baik, yaitu irinya yang berhasil menemukan topi kesayangannya Woody. Tak lama terdengar di sini ada suara gonggongan dari luar. Terlihat di sini para mainan itu yang mencoba untuk menahan pintu agar sang anjing tidak masuk ke dalam kamar. Woody, hi!
Namun apalah daya, dikarenakan yang menghalangi pintunya hanyalah sebongkah mainan. Di sini anjing itu pun bisa masuk ke dalam kamarnya Andy, dan nama anjing itu yang bernama Buster. Terlihat di sini Buster yang langsung mencari keberadaannya Woody. Tak lama terlihat di sini Andy yang masuk ke dalam kamarnya. Di sini sang ibu pun menyarankan untuk segera turun dikarenakan Andy yang akan pergi ke perkemahan. Di sini Andy pun tak lupa untuk bermain sebentar dengan mainannya. Namun di saat Andy sedang bermain dengan mainannya, terlihat di sini ia yang tidak sengaja membuat lengan bajunya Woody pun robek, dan akhirnya di sini Woody pun tidak jadi diajak oleh Andy ke perkemahan. Sepulangnya Andy dari perkemahan, di saat dirinya ingin memainkan Woody, di sini Andy pun baru menyadari kalau Woody telah rusak, dan di sini Andy pun mencoba untuk membuang Woody. Namun itu hanyalah sebuah mimpi buruk dari Woody yang ketiduran dikarenakan dirinya yang ditinggal di atas rak. Di saat Woody telah kebangun dari mimpi buruknya, di sini ia pun bertemu dengan mainan yang lain yang bernama Wheezy. Ternyata di sini Wheezy sudah lama di atas rak dikarenakan pita suaranya yang sudah tidak normal kembali. Tak lama terlihat di sini sang ibu Andy yang memasang sebuah plang yang mengatakan kalau mereka akan melakukan sebuah cuci gudang, dan di sini ibunya Andy pun langsung mensortir satu persatu mainan Andy yang sudah tidak dimainkan lagi, dan terlihat di sini Wheezy pun langsung terpilih oleh ibunya Andy yang akan dijual di penyucian gudang. Ini Woody yang tidak ingin kehilangan temannya dikarenakan akan dijual, ia pun langsung memanggil Buster, dan di sini Woody pun langsung menyuruh Buster untuk ke bawah agar dirinya bisa mengambil kembali Wheezy dari tempat penjualan. Akhirnya di sini Woody pun berhasil menyelamatkan Wheezy dari tempat penjualan, dan di saat Buster ingin kembali lagi ke kamarnya Andy, di sini apesnya Woody malah terjatuh dari badannya Buster, dan alhasil di sini Woody pun dipungut oleh seorang gadis, dan sang gadis itu pun mengadu kepada ibunya kalau dirinya ingin membeli mainan koboi itu. Namun untungnya di sini sang ibu melarang gadis itu, dan akhirnya di sini Woody pun dilempar begitu saja kembali ke tempat penjualan. Toy, it's broken. Terlihat di sini Woody pun diambil lagi oleh seorang laki-laki yang bernama El. Di sini El pun berniat ingin membawa Woody begitu saja. Namun untungnya di sini sang ibu pun mengetahui kalau Woody itu tidak dijual, dan di sini sang ibu Andy pun langsung mengambil Woody kembali dari tangannya El. Or trade. Ini El pun mencoba untuk membuat keributan agar ibunya Andy bisa teralihkan, dan terlihat di sini El pun langsung mengambil Woody begitu saja, dan di sini Buzz yang melihat Woody diculik, ia pun bergegas turun dari kamarnya Andy untuk bisa mengejar El. Namun sayangnya di sini Buzz yang terjatuh dari mobilnya El pun tidak bisa lagi mengejar Woody. Di sini para mani itu yang sedang melakukan sebuah olah TKP, dan di sini kita diperlihatkan dengan Buzz yang sedang mencari-cari sebuah nama. Di sini ia pun teringat dengan salah satu iklan yang ada di TV, dan di sini Buzz pun menyuruh salah satu mainan yang berbentuk papan tulis untuk menggambarkan El menggunakan kostum ayam. Sementara itu terlihat di sini El yang sudah siap dengan kostum ayamnya dikarenakan dirinya akan melakukan sebuah syuting iklan, dan saat El pergi dari apartemennya, di sini Woody pun mencoba kabur dari apartemennya El, dan di saat Woody mencoba kabur di sini ia pun terkejut melihat ada satu mainan koboi wanita yang bernama Jessie. Ternyata di sini El sudah memiliki beberapa mainan koboi termasuk kudanya yang bernama Bullseye.
Sini kita juga diperlihatkan dengan satu mainan koboi lagi yang bernama Prospektor. Terlihat di sini Prospektor hanya diam saja di dalam kardusnya. Has returned. Terlihat di sini Woody yang mulai ketakutan. Di sini Prospektor pun langsung memanggil namanya. Di sini Woody yang keheranan dikarenakan dirinya yang belum menyebutkan namanya, namun Prospektor sudah mengetahui namanya. Ternyata di sini Woody sudah terkenal. Terlihat di sini banyak sekali pajangan yang ada di dinding itu bertemakan dirinya. Pun beralih kepada Bas dan juga para mainan. Terlihat di sini para mainan dan juga Bas yang sedang mencari iklan TV yang sedang dibintangi oleh Al, dan akhirnya di sini mereka pun menemukan iklan TV itu dan mereka pun menemukan alamat tokonya Al, dan akhirnya di sini Bas dan juga beberapa mainan langsung OTW untuk menyelamatkan Woody. You think with all my video game experience? Boy bar. And beyond. Dan malam harinya terlihat di sini Woody yang sedang menonton filmnya sendiri, dan di saat Woody ingin melanjutkan menonton filmnya sendiri, di sini Jesse pun mengatakan kalau film itu sudah tidak diproduksi lagi. Dan di sini Woody yang penasaran, ia pun menanyakan kepada Prospektor mengapa film itu tidak dilanjutkan. Di sini Prospektor pun menjawab mengapa film itu tidak dilanjutkan dikarenakan ada sebuah mainan yang lagi viral, yaitu mainan luar angkasa, dan yang membuat film itu tidak dilanjutkan kembali. Woody pun cukup sedih dikarenakan filmnya yang tidak dilanjutkan kembali. Namun kesedihan itu tidak berturut-turut dikarenakan di tempat itu banyak sekali mainan yang bertemakan dirinya. Hey, nice teeth. Guy. Okay, now, slow. Di saat Woody, Jesse dan juga Bullseye sedang bersenang-senang, di sini Prospektor pun mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan dikirim ke sebuah museum yang ada di Jepang. Di sini Woody yang mendengar hal itu, ia pun kaget dikarenakan dirinya yang masih menjadi mainannya Andy. Andy. Hey, look, see? Samael pun datang di sini. Ia pun berniat untuk memotret sejumlah mainan kobonya termasuk Woody, dan di saat El mengambil Woody dari lemari kacanya, di sini ia pun tidak menyadari kalau benang tangannya Woody tersangkut di sebuah besi, dan akhirnya di sini tangannya Woody pun copot. Di sini El yang panik, ia pun langsung menelpon seseorang untuk memperbaiki Woody. It's good, my arm is completely gone. Scene pun beralih sebentar kepada Bas dan juga para mainan yang sedang OTW untuk menyelamatkan Woody. Terlihat di sini para mainan itu yang sambat dikarenakan mereka kelelahan. Di sini Bas pun mencoba untuk menyemangati mereka dengan cara mengingat jasa-jasanya Woody terhadap mereka. And did he give up when you threw him out of the... How to bring that up? No, he didn't need. And we will not... Sementara itu terlihat di sini El yang sudah tertidur. Di sini Woody pun memanfaatkan kondisi itu untuk mengambil sebelah tangannya lagi yang ada di sakunya El. Dan di saat Woody hampir sekali mendapatkan tangannya, di sini ia pun terkejut melihat pipi itu yang bisa hidup sendiri, dan alhasil di sini El pun bangun dari tidurnya. Di sini Woody pun melihat kalau remote TV itu tepat ada di depan Jesse. Di sini Woody pun langsung menyalahkan Jesse. Terlihat di sini Jesse yang mencoba untuk membela dirinya, namun di sini Woody tidak terima dengan pembelaan Jesse, dan akhirnya di sini kedua koboi itu pun mengalami sebuah bentrokan. Don't think just because you're a girl, I'm gonna take it easy. Woody, you stop this at once. Keesokan harinya terlihat di sini Bas dan para mainan itu yang telah tiba di depan tokonya El. Namun sayangnya di sini mereka harus menyeberangi jalan raya yang begitu ramai, dan terlihat di sini para mainan dan juga Bas pun menyeberangi jalan raya itu menggunakan sebuah kerucut. Scene pun beralih lagi kepada El. Terlihat di sini El yang sedang menyambut seorang pria. Ternyata pria itulah yang ditelepon El tempo hari. Ternyata pria itu adalah seorang pria yang bisa memperbaiki lengannya Woody, dan di sini Woody pun langsung diperbaiki oleh pria tersebut. Sementara
itu terlihat di sini Bas dan para main itu yang selamat menyeberangi jalan di sini, dan terlihat di sini mereka pun mencoba untuk masuk ke dalam tokonya El. Dan di saat mereka sudah masuk ke dalam tokonya El, terlihat di sini tokonya El yang begitu besar, mereka pun memutuskan untuk berpencar agar cepat bisa mencari Woody. Di saat Bas sedang mencari Woody di sini, ia pun melewati sebuah lorong, dan terlihat di sini ternyata lorong itu berisi mainan tentang dirinya, dan di sini Bas pun bertemu dengan dirinya yang baru. Dan dikarenakan di dalam film ini Bas bertemu dengan dirinya yang baru, kita sebut saja yang memakai sabuk Bas baru dan yang tidak memakai sabuk Bas yang lama. Di sini Bas yang lama pun langsung meninggalkan Bas yang baru, dan terlihat di sini Bas yang baru yang tidak terima dirinya ditinggalkan begitu saja. Bas yang baru pun langsung menyerang Bas yang lama, dan alhasil di sini pergulatan pun terjadi di antara Bas. Sayangnya di sini Bas yang lama malah dikalahkan oleh Bas yang baru, dan terlihat di sini Bas yang lama pun dimasukkan ke dalam dus oleh Bas yang baru. Tak lama di sini Bas yang baru pun bertemu dengan para mainan yang sedang mencari Woody. Di sini Potato Head pun menyuruh Bas yang baru untuk segera naik ke atas mobil agar mereka bisa dapat mencari Woody. On, Buzz! You've got... Get the cool belt, Buzz. Well, slotted... Scene pun berpindah lagi kepada Woody. Terlihat di sini Woody yang begitu senang dikarenakan dirinya yang sudah diperbaiki. Namun terlihat dari raut wajah Jesse di sini, Jesse pun tidak senang dikarenakan Woody yang akan sebentar lagi meninggalkan mereka untuk bertemu dengan Andy. Ini prospektor pun menyuruh Woody untuk menghibur Jesse sebelum Woody pergi meninggalkan mereka. Dan di saat Woody ingin menghibur Jesse, di sini kita diperkenalkan dengan masa lalunya Jesse. Ternyata di sini Jesse pun mirip seperti Woody, di mana dulunya ia memiliki seorang anak atau majikan, namun dikarenakan anak atau majikannya bertumbuh dewasa, di sini Jesse pun dibuang begitu saja oleh majikannya yang bernama Emily. Seusai Woody mendengarkan ceritanya Jesse di sini, ia pun berniat ingin meninggalkan Jesse dan juga kawan-kawannya. Namun di saat Woody ingin meninggalkan mereka di sini, prospektor pun mengucapkan sebuah kalimat, dan akhirnya di sini Woody pun berniat dan mengurungkan dirinya untuk pergi meninggalkan mereka. Lalu scene pun berpindah lagi ke para mainan. Terlihat ini para mainan yang telah memasuki kantornya El, mereka pun langsung bergegas mencari Woody. Tak lama di sini El pun memasuki kantornya. Terlihat di sini El yang sedang mencetak fotonya Woody, dan terlihat di sini Bas yang baru pun menyuruh para mainan itu untuk masuk ke dalam tasnya El. You'll lead us to serve. Boom, boom, boom. Sementara itu terlihat di sini Bas yang lama pun berhasil keluar dari kotaknya. Tak lama terlihat di sini El yang keluar dari kantornya. Di sini Bas yang lama pun melihat kalau ada buntutnya Rex di dalam tasnya El, dan alhasil di sini Bas pun langsung mengikuti El keluar dari tokonya. Dan sementara itu terlihat di sini para mainan dan juga Bas yang baru mencoba keluar dari mobilnya El, dikarenakan El yang tidak membawa tasnya masuk ke dalam apartemennya. Dan terlihat di sini para mainan itu yang telah keluar dari mobilnya El, mereka pun menggunakan saluran udara untuk agar bisa menuju ke kamarnya El. Di saat para mainan itu dan juga Bas yang baru sedang menelusuri filter udara, tak lama di sini datanglah sebuah lift, dan terlihat di sini Bas yang baru kalau mengira dirinya adalah masih Fast Ranger di sini, ia pun menyuruh para mainan itu untuk ikut dengannya menggunakan sebuah tali agar bisa naik ke atas. Buzz, why not just take the elevator? Take that! Scene pun berpindah lagi kepada Jesse dan Woody. Terlihat di sini Jesse yang begitu senang dikarenakan mereka semua yang akan berangkat ke Jepang dan akan dijadikan sebuah pajangan di museum di Jepang. Look at you dancing! I'm doing the box. Dan sementara itu terlihat di sini para mainan itu dan juga Bas yang baru pun akhirnya menemukan kamarnya El, dan di sini para mainan itu dan juga Bas yang baru langsung menuju ke kamarnya El menggunakan kepalanya T-Rex agar bisa membuka filter udara.
Dan di saat para mainan dan juga Bas yang baru ingin membawa Woody pergi dari kamarnya El, tak lama di sini Bas yang lama pun muncul. Terlihat di sini Woody yang kebingungan dikarenakan ada dua Bas, dan di sini Bas yang lama pun langsung menunjukkan identitasnya kalau dirinya lah Bas yang asli. Di sini para mainan dan juga Bas pun ingin membawa Woody pulang ke rumahnya Andy. Namun di sini Woody pun mengatakan kalau dirinya ingin ikut dengan Jessie ke museum yang ada di Jepang. These guys are my roundup gang. Dan di saat Bas dan juga para mainan itu ingin meninggalkan kamarnya El, di sini Woody pun baru menyadari kalau dirinya adalah mainan milik Andy. Di sini Woody pun ingin mengejar Bas dan juga para mainan, dan tak lupa di sini Woody pun ingin mengajak Jessie dan juga Bullseye untuk ikut ke rumahnya Andy. Dan di saat Woody ingin mengajak Prospektor, alangkah mengejutkannya di sini Prospektor pun berani keluar dari kardusnya dan langsung mengunci saluran filter udara tersebut. I tried reasoning with you. Dan tak lama datanglah El masuk ke dalam kamar apartemennya. Terlihat di sini El yang langsung memasukkan Woody ke dalam kopernya. Di sini Bas dan para mainan itu pun langsung menuju ke sebuah lift agar bisa mengejar El. Dan di saat para mainan dan juga Bas ada di atas lift, di sini para mainan itu pun mencoba untuk mengeluarkan Woody dari koper. Namun sayangnya di sini Prospektor malah menghalanginya, dan alhasil di sini El pun bisa pergi dan bisa langsung ke bandara. Ini para mainan pun tidak ingin kehilangan kerabatnya, dan di sini para mainan pun ingin mengejar El menggunakan mobil pizza, dan akhirnya di sini para mainan dan juga Bas pun langsung mengejar El menuju ke bandara menggunakan sebuah mobil pizza. Sesampainya di bandara, di sini para mainan dan juga Bas pun menyamar menjadi seekor anjing agar bisa masuk ke dalam bandara. Dan di saat mereka sudah masuk ke dalam bandara, di sini mereka pun terkejut melihat banyak sekali koper yang ada di dalam tersebut. Di sini mereka pun melihat ada dua koper yang sama, dan alhasil di sini Bas dan para mainan itu pun berpencar dikarenakan mereka berdua yang melihat koper yang sama. Di saat Bas hampir mendekati koper yang ia kejar, di sini Bas pun diberikan sebuah hadiah bogem mentah oleh Prospektor. Di sini Woody yang tidak terima temannya dihajar begitu saja. Di sini Woody pun menghajar balik Prospektor, dan akhirnya sini pergulatan pun terjadi di antara dua koboi tersebut. Dan di saat Prospektor ingin menghabisi Woody, untungnya di sini Bas pun datang dengan para mainan, dan di sini Prospektor pun langsung ditangkap oleh Bas dan langsung dimasukkan ke sebuah tas milik seorang anak gadis. Lalu di sini terlihat para mainan itu yang ingin mengeluarkan Jessie. Di sini apesnya koper itu yang sudah tiba di ujung dan akan masuk ke dalam bagasi pesawat. Di sini Woody pun langsung memanggil Bullseye, dan terlihat di sini Woody dan juga Bas pun langsung mengejar koper itu. Dan sesampainya Woody di dalam bagasi pesawat, di sini ia pun langsung mencari koper hijau itu, dan di sini Woody pun akhirnya menemukan koper itu dan langsung mengajak Jessie pulang ke rumahnya Andy. Di sini Jessie pun mengatakan kalau takutnya Andy tidak suka kepada dirinya. Namun di sini Woody pun mencoba untuk meyakinkan Jessie kalau Andy akan suka kepada dirinya. Dan di saat kedua koboi itu ingin keluar dari bagasi pesawat itu, apesnya di sini pintu pesawat itu telah tertutup. Sini Woody pun membawa Jessie keluar melewati ban pesawat yang akan segera landing dari bandara tersebut. Di saat Woody dan juga Jessie ingin turun dari ban pesawat itu, di sini apesnya Woody hampir saja jatuh. Namun untungnya di sini Woody pun diselamatkan oleh Jessie. Tak lama terlihat di sini Bas dan juga Bullseye yang telah tiba di dekat pesawat itu. Di sini Woody pun menyuruh Bas untuk pergi ke belakang ban pesawat, dan terlihat di sini kedua koboi itu pun langsung berayun dan langsung menuju Bas yang sudah menunggu di belakang pesawat. Dan
Film pun ditutup dengan Woody, Buzz, dan juga para mainan yang pulang dengan selamat. Tamat. Kita akan diawali dengan memperlihatkan sebuah kereta yang sedang dirampok oleh seseorang yang bernama Mr. Potato Head, dan di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang koboi yang bernama Woody yang ingin menangkap Mr. Potato Head. Namun apesnya di sini ternyata Mr. Potato Head tidak sendirian merampok, melainkan dengan sang istri yang bernama Miss Potato Head. Dan di sini Miss Potato Head pun langsung menyerang Woody yang membuat Woody terjatuh dari kereta. Namun untungnya di sini Woody dibantu oleh rekannya yaitu Jessie yang sedang menunggangi kuda kesayangannya yaitu Bullseye. Dan terlihat di sini Mr. Potato Head pun langsung meledakkan rel kereta api yang melintas di atas jurang, dan di sini Woody pun menyuruh Bullseye agar lebih cepat mengejar kereta itu agar dirinya bisa menghentikan kereta tersebut. Namun sayangnya di sini Woody tidak bisa menghentikan kereta itu, dan kereta itu pun langsung meluncur masuk ke dalam jurang, dan untungnya di sini Woody bisa diselamatkan oleh Buzz Lightyear. Sementara itu terlihat di sini keluarga Potato Head yang begitu senang dikarenakan mereka mendapatkan banyak sekali harta jarahannya, dan tak lama terlihat di sini datanglah Buzz Lightyear yang langsung membelah mobil keluarga Potato Head yang membuat keluarga Potato Head pun langsung terpojok. Dan di sini Mr. Potato Head pun langsung memanggil anjing kesayangannya yaitu Slinky, yang dimana Slinky bisa melindungi mereka menggunakan aliran listrik. Di sini Woody yang tidak ingin kalah, ia pun langsung memanggil hewan peliharaannya yaitu dinosaurus yang bernama Rex, yang dimana di sini Rex bisa memakan mereka semua. Tak lama terlihat di sini ada sebuah pesawat yang dimana pesawat itu berasal dari tim yang jahat yaitu yang bernama Dr. Porcok. Di sini Dr. Porcok pun langsung menjatuhkan sebuah drum yang isinya ribuan kera, dan terlihat di sini Woody, Buzz, dan juga Jessie pun langsung pergi agar mereka tidak diserang oleh ribuan kera tersebut. Ternyata adegan yang kita lihat adalah adegan yang dimana ada seorang bocah yang sedang memainkan mainannya yang bernama Andy, dan terlihat juga di sini Andy sedang direkam oleh ibunya yang sedang memainkan mainannya, dan terlihat di sini di dalam rekaman itu Andy sangat menyayangi semua mainan yang ia miliki. Lalu scene pun beralih kepada para mainan yang sedang memiliki sebuah rencana. Dan ternyata di sini para mainan itu merencanakan ingin memanggil Andy dikarenakan di sini Andy yang sudah tumbuh dewasa dan sudah tidak bermain mainan lagi. Dan di sini Woody pun langsung mengumpulkan seluruh mainan yang ada dan mengatakan kalau dirinya ingin menyerah melakukan misi ini lagi dikarenakan Andy yang sebentar lagi akan berangkat masuk kuliah. Di sini Buzz pun menyuruh semua para mainan untuk menyimpan atau mencari suku cadang atau baterai dikarenakan kemungkinan besar mereka akan disimpan di atas loteng. And warm. And we'll all be together. Games up there and books. Di sini Woody pun langsung melihat foto kenangan mereka yang masih bersama Andy, dan tak lama terlihat di sini Andy masuk ke dalam kamarnya, dan terlihat juga di sini Molly sang adik yang meminta warisan kepada Andy layaknya adik perempuan pada umumnya. I have your computer? No, get it, Molly. Tak lama di sini ibunya pun masuk ke kamar Andy dan mengatakan kepada Andy kalau dirinya harus bersiap-siap untuk merapikan barang-barangnya, apa saja yang akan dibawa ke kampus dan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam loteng. Di sini ibunya pun melihat mainan-mainan Andy yang waktu dulu, dan di sini ibunya pun menyarankan kepada Andy untuk menjualnya atau membagikannya ke panti asuhan. Di sini Andy pun langsung memasukkan para mainannya ke dalam kantong kresek, dan di saat Andy memegang Buzz dan juga Woody, di sini Andy pun memasukkan Buzz ke dalam kantong kresek dan ingin membawa Woody pergi ke kampusnya. Dan
Dan di sini para mainan itu pun mengira kalau mereka akan dibuang oleh Andy, dan ternyata di sini Andy hanya ingin menyimpan mereka semua ke atas loteng. Dan di saat Andy ingin memasukkan para mainan itu ke atas loteng, di sini Andy melihat kalau Molly kesusahan bawa barangnya, dan di sini Andy pun membantu adiknya tersebut yang membuat Andy menjatuhkan kantong kresek yang isinya para mainan tersebut. Tak lama terlihat di sini ibunya Andy pun tersandung oleh kantong kresek itu, dan di sini ibunya Andy pun mengira kalau itu adalah sampah, dan ia pun langsung membawa kantong kresek itu turun. Di sini Woody yang melihat kalau itu bukan sampah, ia pun cukup panik, dan di sini Woody pun langsung turun sambil membawa gunting untuk menyelamatkan para teman-temannya. Sementara itu terlihat di sini para mainan yang mencoba untuk merobek kantong plastik tersebut menggunakan buntutnya Rex. Dan sesampainya Woody di bawah, di sini ia pun langsung merobek satu persatu kantong kresek tersebut, dan alangkah mengejutkannya di sini Woody pun tidak menemukan teman-temannya yang ada di dalam kantong kresek tersebut. Dan di sini Woody pun melihat kalau teman-temannya sudah keluar dari kresek sampah tersebut dan menuju ke garasinya Andy menggunakan sebuah baskom. Dan di sini para mainan itu pun terkejut melihat kalau Andy akan membuang mereka semua, sampai-sampai Buzz Lightyear pun begitu merasa keheranan tentang perilakunya Andy. Dan tak lama di sini Jessie pun melihat ada sebuah kardus yang bertuliskan sebuah Sunny Set, dan di sini para mainan itu pun langsung masuk ke dalam kardus tersebut. Lalu di sini terlihat Woody yang mencoba untuk masuk ke dalam garasinya Andy, dan di sini Woody pun melihat para mainan itu yang masuk ke sebuah kotak yang akan disumbangkan. Di sini Woody pun mencoba untuk menjelaskan kepada para mainan itu kalau sebenarnya Andy ingin menyimpan mereka semua di atas loteng. Namun di sini para mainan itu pun tidak mempercayai omongannya Woody, dan tak lama di sini ibunya Andy pun langsung menutup pintu bagasi mobil tersebut dan langsung mengantarkan kotak itu ke tempat penampungan anak, yaitu Sunny Set. Dan sementara itu terlihat di sini ada salah satu mainan, yaitu Barbie yang cukup sedih dikarenakan dirinya yang dibuang oleh sang pemilik, yaitu Molly. Dan tak lama di sini Woody pun langsung menyuruh semua para mainan untuk segera keluar dari kotak tersebut. Namun di sini Mr. Potato Head pun mengatakan kalau Andy tidak menginginkan mereka lagi. Namun di sini Woody meyakinkan mereka kalau Andy hanya ingin menyimpan mereka di atas loteng. Namun terlihat juga di sini Jessie yang tidak mempercayai hal itu, sampai-sampai mereka berdua pun debat yang dipisahkan oleh Buzz Lightyear. Dan singkatnya di sini ibunya Andy pun tiba di tempat penitipan anak, yaitu Sunny Set, dan di sini ibunya Andy pun langsung membawa kotak itu masuk ke dalam ruangan tunggu. Dan di sini ibunya Andy pun bertemu dengan sesosok gadis kecil yang bernama Bonnie yang sedang memainkan boneka monyetnya. Di sini ibunya Bonnie pun langsung membawa para mainan itu masuk ke dalam sebuah ruangan, dan terlihat di sini para mainan itu yang melihat kalau banyak sekali anak kecil yang sedang memainkan mainan. Dan tak lama di sini bel istirahat pun berbunyi, dan terlihat di sini para anak kecil itu pun langsung keluar. Dan terlihat juga di sini Rex yang tidak sabar ingin segera keluar, ia pun langsung maju ke depan yang membuat kotak itu terjatuh dan membuat mereka semua keluar dari kotak tersebut. Dan terlihat di sini Woody dan juga teman-temannya disambut sangat baik oleh para mainan yang ada di Sunny Set. Dan tak lama terlihat di sini ada sosok mainan beruang berwarna pink yang bernama Lotso, di mana di sini Lotso adalah pemimpin para mainan yang ada di Sunny Set tersebut. Di sini Lotso pun langsung menjelaskan tentang para mainan yang akan dimainkan oleh para anak kecil setiap saat dan setiap generasi yang akan berubah. Di sini Lotso pun memanggil satu mainan Barbie laki-laki yang bernama Ken untuk mengantarkan mainan barunya ke tempat mereka. Dan di sini Ken melihat ada Barbie perempuan. Ternyata di sini mereka berdua langsung jatuh cinta di pandangan pertama. I'm Ken. Barbie.
happy. Di sini Latso dan Ken pun menjelaskan tentang keadaan Sunnyset pada para mainan yang baru datang. Ternyata di sini Sunnyset begitu sangat lengkap, yang dimana di saat para mainan sudah lelah dimainkan oleh anak-anak, di sini para mainan pun bisa beristirahat atau berpijat di sebuah tempat. Our repair spa puff and like the Dan singkatnya di sini Lasso pun tiba di tempat di mana Bas dan kawan-kawan akan ditempatkan, yaitu di kelas kepompong. Dan di sini Woody pun lagi dan lagi menginginkan para mainan itu untuk kembali lagi kepada Andy. Di sini para mainan itu pun malah menyuruh Woody untuk tinggal di tempat itu bersama mereka. Namun di sini Woody yang tetap ingin kembali lagi kepada Andy, dan akhirnya di sini Woody pun mau tidak mau harus meninggalkan teman-temannya dan kembali lagi kepada Andy dengan seorang diri. Ini Woody berniat ingin keluar dari tempat itu melewati sebuah jendela yang ada di toilet, dan di saat Woody akan keluar dari toilet tersebut, di sini ia hampir saja ketahuan oleh sang OB. Ya, untungnya di sini sang OB yang sudah tua, ia pun tidak menyadari kalau ada Woody di tempat tersebut. Sesampainya Woody di atap, di sini ia pun hampir saja terjatuh, dan terlihat di sini ternyata Sunnyset yang begitu besar. Dan di sini Woody pun tidak sengaja melihat ada sebuah layangan, dan ia pun menggunakan layangan itu untuk dirinya terbang melewati Sunnyset. Dan di saat Woody sudah keluar dari Sunnyset, di sini sayangnya angin tidak berpihak kepada Woody dan membuat dirinya terbang lagi ke atas. Dan terlihat di sini Woody yang begitu ketakutan, dan terlihat juga apesnya di sini layangan itu malah patah yang membuat Woody terjatuh dan tersangkut di sebuah pohon yang ditemukan oleh Bonnie. Di sini Bonnie pun langsung mengambil Woody dan langsung memasukkannya ke dalam tas untuk dirinya bawa pulang. Dan sementara itu terlihat di sini Bas dan para mainan yang tidak sabar ingin segera dimainkan oleh para anak kecil tersebut. Namun di sini Bas melihat mainan-mainan yang ada di tempat itu malah bersembunyi seperti sedang ketakutan. Dan benar saja terlihat di sini ternyata para bocil itu memainkan mainan dengan sangat-sangat brutal. Lalu scene pun berpindah kepada Woody. Terlihat di sini Woody sedang diajak main oleh Bonnie dan juga dengan para mainan yang Bonnie miliki. Scene pun berpindah ke Sunnyset. Terlihat di sini para mainan yang kesakitan dikarenakan para bocil yang bermain sangat-sangat barbar. Dan di sini Bas pun berniat ingin mengadu kepada Latso untuk memindahkan mereka semua ke kelas kupu-kupu, yang dimana anaknya agak sedikit dewasa dan bisa bermain mainan. Namun di sini terlihat pintu dan juga jendelanya sudah terkunci, dan di sini Bas pun berniat ingin keluar melewati sebuah ventilasi udara. Dan sesampainya Bas di luar, di sini Bas pun melihat ada dua mainan yang lain, dan di sini Bas pun memutuskan untuk mengikuti kedua mainan tersebut. Dan ternyata di sini kedua mainan itu akan melakukan sebuah permainan judi. Di saat Bas akan kembali lagi, di sini apesnya Bas malah tertangkap oleh tangan kanannya Latso, yaitu Big Baby. Dan di sini Big Baby pun langsung melemparkan Bas ke meja judi, dan langsung di sini Bas pun langsung dibawa ke perpustakaan oleh para mainan yang sedang melakukan judi tersebut. Lalu scene pun berpindah kepada Bonnie yang sedang tertidur, dan terlihat di sini Woody yang mencoba untuk mengendap-endap, dan di sini ia pun mencoba untuk melihat alamat rumahnya Bonnie yang ada di tasnya Bonnie. 12:25 seconds. Tak lama di sini Woody pun dikagetkan oleh para mainannya Bonnie yang memanggil dirinya. Di sini Woody pun mengatakan kalau dirinya harus segera pergi dari rumahnya Bonnie, dan di sini para mainan Bonnie itu pun begitu keheranan dikarenakan awalnya Woody sangat menyukai
dengan bermain dengan Bonnie. Namun di sini Woody mengatakan kalau dirinya harus segera pergi dari tempat itu untuk kembali lagi ke majikannya, yaitu Andy. Dan sementara itu terlihat di sini Buzz yang sudah diikat di dalam perpustakaan, ia pun menginginkan bertemu dengan Lotso, dan tak lama di sini Lotso pun datang ke tempat tersebut. Di sini Lotso yang begitu terkejut melihat ada mainan yang sedang diikat. Di sini Lotso pun langsung melepaskan ikatan Buzz tersebut. Di sini Buzz pun langsung menyampaikan keinginannya kepada Lotso untuk pindah kelas dari kelas kepompong ke kelas kupu-kupu. Di sini Lotso pun langsung mersetujui permintaan Buzz tersebut. Namun di sini Lotso pun mengatakan kalau Buzz harus meninggalkan mainan-mainan yang bersama dirinya, dan di sini Buzz pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa meninggalkan teman-temannya dikarenakan teman-temannya sudah seperti keluarga sendiri. Alangkah mengejutkannya di sini Lotso pun langsung menyuruh Big Baby untuk menangkap Buzz dan untuk mengembalikan Buzz duduk ke tempat semula. Dan di sini Lotso pun langsung mengambil buku tentang panduan untuk Buzz Lightyear dikarenakan Lotso akan menggunakan Buzz Lightyear untuk sesuatu. Sementara itu terlihat di sini para mainan yang sedang menunggu Buzz, mereka pun terkejut mendengar ada sebuah suara dari lorong. Di sini Miss Potato Head pun mencoba untuk melihat ke lorong tersebut, namun di sini ia malah melihat bayangannya Andy, dan di sini ia pun melihat Andy yang ada di rumah dikarenakan matanya tertinggal di rumahnya Andy. Di sini Miss Potato Head pun mengatakan kalau sebenarnya Andy menginginkan mereka semua tinggal di atas loteng. Andy's looking for us? Tak lama di sini Lotso pun datang ke ruangan tersebut. Di sini para mainan pun menginginkan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun di sini Lotso malah melarang mereka semua untuk pergi dari tempat tersebut. Di sini Jessie tidak memperdulikan perkataannya Lotso, dan di sini ia pun ingin pergi begitu saja. Namun terlihat di sini Jessie yang bertemu dengan Buzz. Namun terlihat di sini ternyata Lotso sudah merubah Buzz kembali ke bentuk Space Ranger, dan di sini Buzz pun langsung menangkap teman-temannya, dan di sini Buzz pun mengira kalau teman-temannya adalah anak buahnya Zurg. Disabled, Commander Lotso. Silence, minions of Zurg. Terlihat di sini Buzz dan anak buahnya Lotso pun langsung memasukkan semua mainan ke dalam kurungan kecuali Mr. Potato Head dikarenakan Mr. Potato Head yang kebanyakan omong, dan ternyata di sini Mr. Potato Head dimasukkan ke sebuah kotak pasir. Mrs. Roll Call spends the night. Lalu di sini terlihat Barbie yang menyaksikan teman-temannya dikurung, dan di sini ia pun memilih untuk masuk ke dalam kurungan itu bersama teman-temannya dan memutuskan Ken. Lightyear. Scene pun berpindah kepada Woody yang sedang mencari alamat rumahnya Andy di komputer. Akhirnya di sini alamat rumah Andy pun ketemu yang bertepatan ada di ujung jalan. Di sini Woody yang mengetahui hal itu, ia pun cukup senang melihat jaraknya yang tidak cukup jauh. Di saat Woody akan pergi dari rumahnya Bonnie, di sini ia pun menitipkan salam ke teman-temannya apabila para mainan Bonnie pergi ke Sunnyside. Namun di sini para mainan Bonnie cukup terkejut mendengar perkataan Sunnyside dari Woody dan melihat Woody bisa lolos begitu saja dari Sunnyside. Di sini salah satu mainan Bonnie pun mengatakan kalau Sunnyside adalah penjara bagi para mainan. Lihat di sini ada mainan yang mirip sekali dengan Joker dan mengatakan kalau dulunya dirinya Lotso dan juga Big Baby adalah mainan yang dimiliki oleh satu majikan yang bernama Daisy. Namun dikarenakan suatu hari Daisy meninggalkan mereka bertiga di pinggir jalan. Di sini Lotso pun tidak ingin menyerah, ia pun berjalan untuk kembali lagi ke rumahnya Daisy, dan akhirnya di sini Lotso pun tiba di rumahnya Daisy. Namun sayangnya di sini Lotso melihat kalau Daisy sudah memiliki boneka yang baru untuk menggantikan dirinya, dan akhirnya di sini Lotso, Big Baby dan juga boneka yang mirip Joker itu pun pergi dan tiba di Sunnyside. Di sini Lotso pun langsung merubah sistem yang ada di Sunnyside tersebut.
tersebut. Dan setelah Woody mendengarkan cerita tersebut di sini, ia pun cukup kebingungan dikarenakan teman-temannya yang masih ada di Sunnyside. Dan keesokan harinya, di saat Bonnie kembali lagi ke Sunnyside, ternyata di sini Woody telah bersembunyi di dalam tasnya Bonnie untuk melihat keadaan teman-temannya yang berada di Sunnyside. Alangkah mengejutkannya di sini Woody pun melihat teman-temannya diperlakukan sangat-sangat kasar oleh para bocil-bocil yang ada di ruangan tersebut. Dan tak lama di sini Woody pun dihampiri oleh mainan telepon, dan di sini mainan telepon itu pun mengatakan kalau dirinya ingin keluar dari Sunnyside, Woody harus menghindari para penjaga dan juga harus melumpuhkan monyet yang ada di dalam ruangan CCTV. Patrolling all night long. Playground. Yeah. He's the eye in the sky. He sees everything. Dan tak lama di sini bel istirahat pun berbunyi. Di sini Woody pun memanggil teman-temannya masuk ke sebuah ruangan, dan terlihat di sini teman-temannya yang begitu senang bisa bertemu kembali dengan Woody. Di sini Woody pun langsung merencanakan untuk dirinya dan juga teman-temannya agar bisa kabur dari Sunnyside. Malam harinya terlihat di sini di saat Ken, Buzz dan juga Big Baby sedang mengabsen para mainan tahanan tersebut. Terlihat di sini Potato Head yang ingin keluar melewati sebuah pintu, dan alhasil di sini Buzz, Ken dan juga Big Baby pun mengejar Potato Head. Ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan untuk sang monyet yang sedang memperhatikan CCTV, dan terlihat di sini Slinky yang mencoba untuk keluar diam-diam dari tahanannya. Sementara itu terlihat di sini sang monyet yang sedang memperhatikan CCTV yang sangat begitu fokus, dan terlihat juga di sini Woody dan Slinky yang mencoba untuk melumpuhkan sang monyet tersebut. Dan sementara itu terlihat di sini Ken malah membawa Barbie kembali ke rumahnya, dan terlihat di sini Barbie yang begitu sangat senang dikarenakan Ken yang memiliki banyak sekali pakaian yang branded di tempat tersebut. Di sini Barbie pun meminta kepada Ken untuk dirinya memperagakan pakaian itu satu persatu. Sementara itu terlihat di sini Woody dan juga Slinky yang sudah berhasil mengamankan sang monyet CCTV tersebut, dan dilihat di sini Woody langsung mencari kunci agar bisa membuka pintu atau jendela di ruangan tersebut, dan di sini Slinky pun langsung memberikan kode kepada Jesse, dan di sini Jesse pun langsung memberikan kode kepada Rex dan juga celengan babi, dan terlihat di sini Rex dan celengan babi itu pun mulai berantem yang membuat Buzz Lightyear langsung menghadap mereka berdua. Di saat Buzz sedang memisahkan pertarungan Rex dan juga celengan babi itu, terlihat di sini Jesse yang sudah siap dengan sebuah baskom untuk mengurung Buzz Lightyear. Dan di sini Woody dan Slinky pun langsung memberikan kunci itu kepada Jesse, dan terlihat di sini Mr. Potato Head pun langsung memberikan kode, dan di sini Miss Potato Head pun langsung membuka pintu yang ada di ruangan tersebut, dan terlihat di sini Jesse, Miss Potato Head dan juga ketiga alien mencoba untuk keluar. Dan sementara itu terlihat di sini Barbie yang sedang merobek-robek bajunya Ken agar Ken buka mulut tentang perbaikan Buzz supaya Buzz bisa kembali semula. Dan akhirnya di sini Ken pun buka mulut tentang Latso yang merubah Buzz ke mode demo, dan di sini Barbie pun langsung menyamar sebagai Ken untuk mengambil buku tentang Buzz yang bisa dikembalikan ke bentuk normal, dan di sini Barbie pun langsung mengambil buku itu dan langsung memberikannya kepada Woody. Dan sementara itu terlihat di sini Rex dan juga celengan babi yang sedang menjaga Buzz di dalam baskom. Namun di sini Rex yang malah mengendorkan kewaspadaannya yang membuat Buzz langsung bisa kabur dari baskom tersebut. Namun untungnya di sini Buzz bisa ditangkap kembali. Dan di sini Woody pun mencoba untuk mengembalikan Buzz, namun sayangnya di sini Buzz malah berubah menjadi berbahasa Spanyol. Espacial, me he despertado del extraño. Now what did you Dan di sini Woody pun mau tidak mau harus membawa Buzz yang masih berbahasa Spanyol, dan di saat Woody bertemu dengan Jesse terlihat di sini Buzz yang memiliki rasa cinta itu kepada Jesse. Dan di sini Buzz pun mencoba untuk merayu Jesse dengan bahasa Spanyolnya. Es cierto, yo nunca esta noche.
Dan terlihat di sini Woody dan yang lainnya mencoba untuk mengendap-endap untuk mendekati area pembuangan sampah. Dan tak lama terlihat di sini ada mobil penjaga yang melintasi daerah tersebut, dan di sini Woody dan Jesse mau tidak mau harus berpisah. Dan terlihat di sini Woody, Bullseye dan juga ketiga alien itu yang mencoba untuk memutar, dan di sini ia pun melihat kalau ada Big Baby yang sedang galau di bawah rembulan. Sementara itu terlihat di sini Buzz malah ingin mengajak Jesse berdansa. Dan tak lama di sini Woody pun tiba di tempat tersebut, dan terlihat di sini Woody mencoba untuk membuka tutup pembuangan sampah tersebut. Di sini Buzz pun mencoba untuk caper kepada Jesse dengan cara membuka tutup tempat sampah itu menggunakan cara akrobatiknya. Dan akhirnya pintu bak sampah itu pun terbuka. Di sini Woody yang akan turun duluan, dan terlihat di sini Woody pun yang akhirnya tiba di ujung. Ia pun mengatakan kepada teman-temannya agar turun satu persatu. Namun sayangnya di sini teman-temannya yang mendengar kalau mereka harus turun bebarengan. Thanks, Jess. Dan di sini Woody pun menyuruh Slinky untuk meraih ujung bak sampah tersebut, dan akhirnya di sini Slinky pun berhasil meraih ujung bak sampah tersebut. Dan alangkah mengejutkannya di sini Lotso yang menemukan mereka semua, dan ternyata di sini mainan telepon itu telah dibungkam dan memberitahu rencananya Woody dan juga teman-temannya kepada antek-anteknya Lotso. Dan di sini Lotso pun mengatakan kalau majikan mereka lah yang membuang mereka sendiri ke tempat ini. Dan di sini Woody pun menyebutkan satu nama yaitu Daisy, dan di sini Woody pun mengatakan kalau dulunya Lotso adalah mainan kesayangannya Daisy. Namun di sini Lotso pun mencoba untuk membantah hal tersebut. Di sini Woody pun mengeluarkan sebuah kalung yang bertuliskan Daisy. Ternyata kalung itu adalah kalung yang dulunya dipakai oleh Big Baby. Di sini Lotso pun mencoba untuk menghancurkan kalung tersebut, dan terlihat di sini Big Baby yang sudah cukup muak dengan Lotso, ia pun langsung mengangkat Lotso dan langsung memasukkannya ke dalam bak sampah. Wait a minute. Terlihat di sini truk sampah yang hampir sebentar lagi mendekat. Di sini Woody dan yang lainnya pun harus segera mengamankan dirinya. Namun sayangnya terlihat di sini salah satu alien hijau itu pun malah tersangkut. Di sini Woody pun mau tidak mau harus membantu alien hijau tersebut. Di saat Woody telah berhasil menyelamatkan alien tersebut, di sini dirinya lah yang malah ditarik oleh Lotso masuk ke dalam bak sampah tersebut. Dan terlihat di sini mainan-mainan yang lain pun langsung ikut nempel di bak sampah tersebut dan masuk ke dalam truk sampah tersebut untuk mencari Woody. Dan di saat para mainan telah ada di dalam truk sampah, di sini Woody pun menyuruh kepada seluruh mainan untuk segera mendekati bus yang sangat begitu terang. Di saat para mainan itu telah berkumpul di dekat bus, tak lama di sini truk sampah itu pun memasukkan sampahnya kembali, dan di sini Woody pun menyuruh seluruh temannya untuk segera menjauhi area tersebut. Dan terlihat di sini Buzz yang panik melihat Jesse tidak ada di tempat tersebut. Ternyata di sini Jesse terjebak di sebuah tumpukan sampah. Di sini Buzz yang mengetahui hal itu, ia pun langsung mencoba untuk menyelamatkan Jesse. Di saat Buzz akan membawa Jesse ke tempat yang aman, di sini dirinya apes tertimpa oleh sebuah TV tabung. Terlihat di sini Woody dan yang lainnya pun mencoba untuk mengangkat TV tersebut, dan untungnya di sini Buzz masih bisa selamat dan dirinya pun bisa kembali lagi ke dirinya semula. Dan tak lama di sini mobil pembawa sampah itu pun tiba di TPU setempat, dan terlihat sini mobil pembawa sampah itu pun langsung membuang sampah-sampah yang ada di dalam mobil tersebut, termasuk Woody dan juga teman-temannya. Dan terlihat di sini ada 3 alien itu yang langsung mendekati sebuah pencapit sampah yang dikira oleh mereka adalah pencapit boneka. Namun apesnya di sini ketiga boneka alien itu pun malah terseret oleh sebuah doser.
Pasnya di sini Woody dan yang lainnya pun malah ikut-ikutan terseret oleh bulldozer yang ada di tempat tersebut, dan terlihat di sini Slinky yang tertarik oleh sebuah magnet. Di sini Woody dan yang lainnya pun mencoba untuk mengejar Slinky, dan di sini Woody pun terkejut ternyata di ujung lorong tersebut ada sebuah alat yang bisa merusak sebuah sampah. Di sini Woody pun menyuruh ke seluruh temannya untuk segera berpegangan ke sebuah alat yang memiliki besi agar mereka bisa selamat dari mesin perusak sampah tersebut. Dan di sini Woody pun melihat kalau Lotso yang masih terjebak di bawah. Di sini Woody yang memiliki jiwa yang sangat baik hati, ia pun memutuskan untuk turun lagi dan ingin membantu Lotso agar terlepas dari mesin perusak sampah tersebut. Akhirnya di sini Woody pun berhasil menyelamatkan Lotso, dan di sini Woody pun terkejut melihat teman-temannya yang sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata di sini teman-temannya ada di bawah, dan tak lama di sini Rex pun mengatakan kalau dirinya melihat sinar matahari. Namun di sini Woody mengatakan kalau itu bukanlah sinar matahari melainkan sebuah kobaran api yang cukup besar yang sedang melebur para rongsokan yang ada di tempat tersebut. Dan alhasil di sini Woody dan yang lainnya pun mau tidak mau harus segera menjauhi tempat tersebut. Di sini Lotso pun melihat kalau ada sebuah tombol yang bisa menghentikan mesin tersebut. Terlihat di sini Lotso yang mencoba untuk meraih tombol tersebut, dan tak lama di sini Woody dan Buzz pun mencoba untuk membantu Lotso agar dirinya bisa memencet tombol tersebut. Dan sesampainya Lotso di dekat tombol tersebut, ternyata di sini Lotso hanya ingin mengeprank Woody dan juga teman-temannya. Dan di sini Lotso tidak memencet tombol tersebut dan langsung meninggalkan Woody begitu saja. Dan terlihat di sini Woody dan yang lainnya pun yang akan hampir terbakar. Terlihat di sini mereka semua yang sudah pasrah dengan takdir mereka. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata di sini Woody dan yang lainnya pun diselamatkan oleh sebuah mesin capit, yang dimana mesin capit itu dioperatori oleh ketiga alien yang tadi terbawa oleh sebuah bulldozer. Dan sementara itu di sini Lotso yang ditemukan oleh supir truk sampah tersebut, dan di sini Lotso pun langsung ditempelkan di depan bumper mobil truk sampah tersebut. Dan di sini Woody dan yang lainnya pun akan menggunakan sebuah truk sampah agar segera mereka cepat sampai di rumahnya Andy. Dan sesampainya di kamarnya Andy, terlihat di sini para mainan itu pun langsung masuk ke dalam kardus agar mereka bisa disimpan di loteng oleh Andy. Dan di sini Woody pun berpamitan kepada teman-temannya dikarenakan dirinya yang akan ikut bersama Andy ke kampusnya. Dan di saat Woody sudah ada di dalam kardus yang akan dibawa ke kampus, di sini Woody pun melihat foto dirinya dan juga teman-temannya dan juga Andy. Di sini Woody pun memutuskan untuk keluar dan ia pun memutuskan menulis sesuatu di atas kardus yang akan disimpan di loteng. Dan di sini Andy pun melihat tulisan yang ada di kardus yang akan disimpan ke atas loteng. Ternyata di sini Woody menuliskan alamat sebuah rumah, dan di sini Andy pun mengikuti alamat rumah tersebut. Ternyata di sini alamat rumah itu adalah sebuah alamat rumah milik Bonnie, dan di sini Andy pun langsung memberikan mainan-mainannya kepada Bonnie dan mengatakan kalau Bonnie harus merawat mainan-mainan itu dengan sangat baik. Dan film pun ditutup dengan Woody dan juga kawan-kawannya yang sudah menjadi mainan-mainannya Bonnie. Tamat. Awali dengan memperlihatkan suasana di malam hari yang sedang diguyur hujan lebat, dan tak lama di sini Andy masuk ke dalam kamarnya. Di sini Andy membawa beberapa mainannya masuk ke dalam kamarnya, dan terlihat di sini di saat Andy telah pergi dari kamarnya, Woody langsung sadar dan langsung pergi melihat ke arah jendela. Di sini setelah Woody berhasil melihat ke arah jendela, ia pun mengajak beberapa mainan untuk masuk ke dalam kamarnya Molly, yaitu adiknya Andy. Dan di sini Woody pun bertemu dengan mainannya Molly yang bernama Bupip. Dan di sini Woody pun menjelaskan kalau ada salah satu mainan yang masih tertinggal di luar, dan alhasil di sini Woody dan juga Bupip pun langsung menyusun rencana untuk menyelamatkan mainan tersebut. Di sini Woody
pun berhasil menyelamatkan mainan tersebut. Namun apesnya di sini ibunya Andy malah menutup kaca jendela tersebut yang membuat Woody masih terjebak di luar. Lalu di sini Woody pun melihat kalau temannya yaitu Bu Pip diberikan oleh ke seseorang, dan terlihat di sini Woody pun mencoba untuk mengajak Bu Pip keluar dari kotak tersebut. Namun di sini Bu Pip menolak hal tersebut. Lama terdengar di sini Andy yang sedang mencari-cari Woody, dan akhirnya di sini Andy pun berhasil menemukan Woody, dan scene pun berpindah kepada Andy yang sedang bermain dengan Woody. Namun dikarenakan Andy yang sudah beranjak dewasa, ia pun memberikan sebuah mainannya termasuk Woody kepada seorang gadis kecil yang bernama Bonnie. Terlihat di sini Bonnie pun senang sekali mendapatkan hadiah mainan, dan ia pun sering memainkan mainan-mainan tersebut. Terlihat di sini para mainan yang sedang ada di dalam lemari. Terlihat di sini para mainan itu gugup dikarenakan mereka yang sebentar lagi akan dimainkan oleh Bonnie. Di sini Woody pun mencoba untuk menenangkan teman-temannya agar tidak gugup, dan tak lama di sini Bonnie pun datang dan langsung membuka lemari tersebut dan langsung mengambil beberapa mainan. Namun apesnya di sini Woody sudah tidak dimainkan oleh Bonnie lagi. Dan karena Woody yang sudah tidak lama dimainkan, terlihat di sini di badannya Woody tertempel sebuah debu. Terlihat di sini mainan-mainan yang ada di dalam lemari tersebut pun meminta kepada Woody untuk memberikan nama kepada debu tersebut. Namun di sini Woody tidak memperdulikan hal tersebut, dan ia pun memutuskan untuk melihat Bonnie yang sedang asik bermain dengan para mainan yang lainnya. Di saat Bonnie sedang asik bermain, terlihat di sini ia dihampiri oleh sang ayah. Di sini sang ayah pun mengatakan kalau mereka harus segera pergi dikarenakan hari ini adalah hari di mana Bonnie harus masuk ke TK. Namun di sini Bonnie enggan untuk pergi, dan alhasil di sini sang ayah pun mencoba untuk merayu Bonnie, dan akhirnya di sini Bonnie pun siap untuk pergi. Dan setelah sang ayah dan juga Bonnie pergi, terlihat di sini Woody pun keluar dari lemari dan ia pun menghampiri salah satu mainan yang bernama Bolly. Dan di sini Woody pun mengatakan kalau harus ada salah satu mainan yang menemani Bonnie di saat Bonnie pertama kali masuk ke dalam sekolah. Namun di sini Bolly tidak mem-ACC apa perkataannya Woody dan malah memasukkan Woody kembali ke dalam lemari. Selama di sini Woody pun melihat kalau Bonnie yang sedang menangis. Di sini Bonnie pun menangis dikarenakan dirinya yang tidak ingin masuk ke TK. Namun untungnya di sini kedua orang tuanya berhasil merayu Bonnie, dan akhirnya di sini Bonnie pun siap untuk pergi ke TK. Dan di saat Bonnie sedang menuju ke sekolah, terlihat di sini ternyata Woody sudah ada di dalam tasnya Bonnie, dan tak lama di sini Bonnie pun tiba di sekolahannya. Terlihat di sini Bonnie diantar oleh sang ibu menuju ke dalam kelas. Namun Bonnie seperti anak pada umumnya yang dimana Bonnie selalu malu-malu kalau ingin masuk ke dalam kelas. Namun untungnya di sini ada salah satu guru yang mengajak Bonnie langsung duduk ke kursinya. Just for you. Dan terlihat di sini Bonnie yang belum memiliki satupun teman. Di sini Woody yang melihat hal itu, ia pun memutuskan untuk keluar dari tasnya Bonnie dan mengendap-endap masuk ke dalam sebuah tong sampah. Dan di sini Woody pun mengambil beberapa sampah yang masih bisa layak dipakai untuk Bonnie bersenang-senang. Dan terlihat di sini di saat Bonnie kembali lagi ke mejanya, ia pun terkejut melihat ada beberapa alat yang bisa ia gunakan menjadi sebuah mainan. Dan benar saja di sini Bonnie pun langsung membuat mainan dengan menggunakan alat tersebut.
Akhirnya Bonnie pun berhasil membuat mainan dari alat bekas tersebut, dan Bonnie pun memberikan nama dengan nama Forky kepada mainan yang telah ia buat. Dan tak lama di sini bel pulang sekolah pun berbunyi. Terlihat di sini Bonnie yang dijemput oleh kedua orang tuanya. Di sini Bonnie yang cukup happy dikarenakan dirinya yang sudah berhasil membuat sebuah mainan dari barang bekas. Dan tak lama di sini sang ayah pun mengatakan kalau dirinya mengajak Bonnie dan juga sang ibu untuk liburan atau jalan-jalan. Bonnie pun langsung memasukkan Forky ke dalam tasnya. Terlihat di sini Woody yang terkejut melihat kalau Forky bisa hidup. Tak lama di sini Woody pun keluar dari tasnya Bonnie. Terlihat di sini para mainan Bonnie yang cukup khawatir kepada Woody dikarenakan takutnya Woody disita oleh para guru yang ada di sekolahannya Bonnie. Namun di sini Woody menjelaskan kalau dirinya melihat Bonnie berhasil membuat sebuah mainan, dan di sini Woody pun mencoba untuk mengajak Forky keluar dari tasnya Bonnie. Terlihat di sini Forky yang malu-malu untuk keluar dari tasnya Bonnie. Di sini Woody pun mencoba untuk meyakinkan Forky, dan di sini Woody pun mencoba untuk menjelaskan kepada para teman-temannya kalau Forky adalah mainan yang disayangi oleh Bonnie. Dan di saat Woody sedang menjelaskan tentang Bonnie, di sini Jessie pun mengatakan kalau Forky malah ingin masuk ke dalam bak sampah, dan di sini Woody yang mengetahui hal itu pun mencoba untuk mencegah Forky masuk ke dalam bak sampah. Stop it. Come on. Sal, just Lama di sini Bonnie pun masuk ke dalam kamarnya. Terlihat di sini Bonnie yang mencari-cari Forky. Namun untungnya di sini Woody pun berhasil mengeluarkan Forky dari tempat sampah, dan scene pun beralih ke malam harinya. Terlihat di sini Forky yang tetap ingin masuk ke dalam tempat sampah. Namun untungnya di sini Woody yang sudah standby pun langsung menangkap Forky dan langsung mengembalikan Forky ke atas ranjang. Namun terlihat di sini Bonnie malah menarik Woody yang membuat Woody malah ketiduran bersama Bonnie. Scene pun berpindah ke esokan paginya. Terlihat di sini Woody yang baru sadar ia pun tidak bisa melihat Forky. Ternyata Forky telah berada di dalam tong sampah, dan tak lama di sini ayahnya Bonnie pun langsung membangunkan Bonnie dikarenakan hari ini adalah hari di mana mereka akan melakukan jalan-jalan atau liburan. I can't let you come up these mountains. Wanna see the sun go down to blood. So come on. Scene pun berpindah ke malam harinya. Terlihat di sini Woody yang cukup kecapean dikarenakan dirinya yang seharian mengawasi Forky dikarenakan Forky yang ingin selalu kabur. Di sini Bas yang sebagai CS pun dia pun tidak tega dan langsung ingin mengajukan dirinya untuk menjaga Forky. Di sini Woody menolak hal tersebut dan mengatakan kalau di dalam hati kecilnya berkata apabila Forky dalam bahaya dirinya tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dan setelah Woody memperkatakan hal itu, di sini Bas yang mempertanyakan suara apakah. Di sini Woody pun menjelaskan kalau yang dimaksud dengan Woody adalah suara hati nuraninya. Dan tak lama di sini Bas dan Woody pun malah melihat kalau Forky sudah ingin keluar dari mobil dan ingin kabur dari Bonnie. Dan Woody pun bergegas untuk mengejar Forky dan mengatakan kepada Bas dan juga yang lainnya kalau mereka akan bertemu di sebuah taman karnaval. Setelah Woody berhasil turun dari mobilnya Bonnie, terlihat di sini Woody pun langsung mencari-cari Forky, dan tak lama di sini Woody pun ketemu dengan Forky. Terlihat di sini Woody pun langsung bergegas untuk membawa Forky kepada Bonnie. Di saat di perjalanan itu, di sini Forky pun menanyakan kepada Woody mengapa dirinya harus tetap bersama Bonnie. Di sini Woody pun menjelaskan kalau Forky adalah mainan kesayangannya Bonnie dan Forky harus menemani Bonnie sampai Bonnie kelak dewasa. Singkatnya di sini Woody dan juga Forky pun tiba di sebuah kota. Terlihat di sini di saat Woody dan juga Forky akan pergi ke taman festival. Di sini Woody pun melihat ada sebuah bayangan lampu
yang dirinya tidak asing dengan bayangan lampu tersebut. Ternyata bayangan lampu tersebut berasal dari lampunya Bo Peep, yaitu teman lamanya Woody yang berada di dalam sebuah toko antik. Dan Woody pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko antik tersebut bersama Forky. Dan setelah mereka berdua berhasil masuk ke dalam toko antik, terlihat di sini Woody dan Forky pun langsung memanggil-manggil nama Bo. Sayangnya di sini setelah Woody dan juga Forky memanggil-manggil nama Bo tidak segera kunjung keluar, dan alhasil di sini mereka berdua pun memutuskan untuk keluar dari toko antik tersebut. Dan tak lama di sini Woody dan juga Forky pun mendengar ada sebuah suara, dan tak lama muncullah sebuah troli bayi yang keluar dari sebuah lorong yang membuat Woody dan juga Forky pun harus bersembunyi. Di saat Woody dan juga Forky sedang bersembunyi, di sini Forky malah membunyikan sebuah suara yang membuat Woody dan juga Forky pun harus keluar dari tempat persembunyiannya. Ternyata troli bayi itu adalah isinya sebuah mainan bayi yang bernama Gabby. Di sini Gabby pun menanyakan kepada Woody dan juga Forky mengapa dirinya masuk ke dalam toko antik ini. Di sini Woody pun menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja melihat lampu yang dimiliki oleh temannya, yaitu Bo Peep. Di sini Gabby yang mendengar nama Bo Peep pun langsung menyuruh kepada Woody dan juga Forky langsung naik ke atas trolinya dan akan mengantarkan Woody dan juga Forky bertemu dengan Bo Peep. Please be careful with our new friend. Kalau di sini Gabby pun menanyakan kepada Woody tentang kapan dirinya dibuat, dan di sini Woody pun menjawab kalau dirinya kemungkinan dibuat di tahun 50-an. Di sini Gabby yang mendengar hal itu pun cukup senang dikarenakan kemungkinan mereka berdua dibuat di pabrik yang sama. Dan tak lama di sini Gabby pun mengeluarkan sebuah kotak suara yang dimana kotak suara milik Gabby telah tidak berfungsi, dan di sini Gabby pun ingin mengambil kotak suara yang ada di dalam tubuhnya Woody. Dan di saat ada kesempatan, terlihat di sini Woody dan Forky pun langsung bergegas untuk melarikan diri dari Gabby. Please. Forky, we gotta get out. Napasnya di sini Forky malah tertangkap oleh antek-anteknya Gabby, dan di saat Woody akan ditangkap oleh antek-anteknya Gabby, terlihat di sini ia membunyikan suaranya yang membuat seorang gadis yang bernama Harmony mengambil Woody dan ingin membawanya ke sebuah taman. Lalu scene pun berpindah kepada Bonnie yang baru saja terbangun dari tidurnya. Terlihat di sini Bonnie yang kepanikan dikarenakan dirinya yang tidak bisa menemukan Forky, dan tak lama di sini kedua orang tuanya pun langsung menghampiri Bonnie. Di sini sang ibu pun mengatakan kalau Bonnie masih bisa membuat Forky yang lain. Namun di sini Bonnie tidak ingin membuat Forky yang lain, ia tetap ingin memiliki Forky yang telah ia miliki. Lalu di sini para mainan yang ada di dalam mobil, terlihat di sini mereka semua yang mulai memojokkan Buzz dikarenakan Woody dan juga Forky yang belum tiba di mobil tersebut. Di sini Buzz pun yang mengingat tentang perkataan Woody tentang hati nurani, ia pun memencet sebuah tombol yang dimana ia mengira kalau tombol itu adalah sebuah hati nurani, dan Buzz pun langsung keluar dari mobilnya Bonnie dan langsung menuju ke sebuah festival. Explain. With everyone jumping out the window. Sampainya Buzz di tempat festival, terlihat di sini ia melihat sebuah alat yang ada di dalam festival tersebut, dan di sini Buzz pun langsung bergegas untuk menaiki alat tersebut agar bisa melihat jalan raya yang terakhir kali Woody ada di tempat tersebut. Akhirnya di sini Buzz pun melihat jalan raya yang ia maksud, dan di saat Buzz akan pergi ke jalan raya, terlihat di sini ia malah terkena oleh salah satu permainan yang ada di tempat tersebut yang membuat Buzz pun mendarat di sebuah toilet portable dan diambil oleh seseorang yang dimana Buzz malah dijadikan sebuah hadiah permainan oleh orang tersebut. Lalu
Lalu scene pun berpindah lagi kepada Woody dan juga Harmony yang sedang bermain di sebuah taman, dan tak lama di sini Harmony pun dipanggil oleh ibunya, dan di sini Woody yang melihat kesempatan itu pun bergegas untuk pergi dikarenakan dirinya yang harus pergi ke toko antik supaya dirinya bisa mengambil Forky kembali. Dan di saat Woody akan keluar dari taman, terlihat di sini ia malah bertemu dengan segerombolan anak kecil yang membuat dirinya harus kembali lagi ke taman untuk bersembunyi. Dan di saat Woody sedang bersembunyi itulah ia melihat ada 3 domba yang tidak asing. Di sini Woody pun mencoba untuk mengikuti ketiga domba itu, namun sayangnya di sini ia malah diambil oleh seorang bocah, dan alangkah mengejutkannya ternyata bocah itu pun memegang satu mainan lagi yang dimana mainan itu adalah Bo Peep. Dan tak lama bocah itu pun langsung meletakkan Woody dan juga Bo Peep. Terlihat di sini di saat para anak kecil tidak memperhatikan mereka berdua, di sini Bo Peep pun langsung membawa Woody ke sebuah semak-semak. Lalu di sini Woody pun menanyakan kepada Bo Peep berapa lamakah dirinya tinggal di tempat seperti ini. Di sini Bo Peep pun menjawab kalau dirinya sudah 7 tahun tinggal seperti ini. Dan setelah Woody mendengar kalau Bo Peep tinggal di tempat yang selama 7 tahun, ia pun meminta kebantuan kepada Bo Peep untuk menyelamatkan temannya yang masih berada di dalam toko antik. Di sini Bo Peep yang mendengar toko antik, ia pun langsung menyadari toko antik yang dimaksud oleh Woody, dan terlihat di sini Bo Peep pun mencoba untuk menolak ajakannya Woody. Kalau di sini Woody pun menceritakan kalau mainan yang terjebak di dalam toko antik adalah mainan yang sangat disayangi oleh Bonnie. Di sini Woody pun malah menambahkan kalau Bonnie sama seperti Molly yang dulu sangat menyayangi Boo. Di sini Boo yang mendengar hal itu pun akhirnya mau untuk membantu Woody menyelamatkan temannya yang berada di dalam toko antik tersebut. Second chance in 2. Scene pun berpindah lagi kepada Gabby yang sedang menenangkan Forky kalau Woody akan menjemput dirinya kembali ke tempat ini. Dan tak lama di sini Harmony pun kembali lagi ke toko antik tersebut. Terlihat di sini Gabby yang sedang membayangkan kalau dirinya dan juga Harmony bermain minum teh bareng. Lalu di sini terlihat di dalam sebuah buku terlihat ada gambar Gabby dan juga seorang anak gadis. Ternyata di sini Gabby menginginkan kotak suaranya Woody agar dirinya bisa dimainkan dengan Harmony. Sementara itu terlihat di sini Buzz Lightyear yang sedang mencoba untuk melepaskan dirinya, dan tak lama di sini Buzz pun malah diganggu oleh 2 ekor boneka, yaitu boneka kelinci dan juga boneka bebek. Kita sebut saja namanya Bunny dan juga Ducky, yang dimana di sini mereka berdua mengira kalau Buzz akan merebut posisi mereka di tempat tersebut. How you like that? To infinity. Di sini Bunny dan Ducky pun mencoba untuk menyerang Buzz, dan untungnya di sini Buzz pun langsung menutupkan helmnya yang membuat kakinya Ducky pun langsung tersangkut, dan alhasil di sini Buzz pun bisa terlepas dari ikatannya. Lalu scene pun berpindah lagi kepada Woody dan juga Boo. Terlihat di sini mereka yang sedang berada di dalam sebuah mobil remote control yang menyerupai sebuah sigung. Namun apesnya di sini domba-dombanya Bo Peep pun malah menabrak sebuah gerobak yang membuat mereka semua terlempar. Dan Bo Peep pun menyarankan untuk meninggalkan mobil remote control yang berupa sigung itu di tempat tersebut, dan mereka akan melompati atas atau menyeberangi agar mereka bisa ke dalam toko antik tersebut. Sesampainya Woody dan juga Bo Peep di atas toko antik, terlihat di sini Bo Peep pun tidak sengaja melihat kedatangannya Buzz, dan di sini mereka berdua pun langsung melepas rindu. Dan tak lama di sini Buzz pun malah diserang oleh Bunny dan juga Duck yang masih dendam kepada Buzz, dan terlihat di sini Woody pun langsung menenangkan mereka berdua dan mengatakan kalau Woody akan membawa mereka berdua kepada Bonnie. Sementara itu terlihat
terlihat di sini Bonnie yang sedang menangis dikarenakan dirinya yang belum menemukan Forky, dan di sini sang ayah pun mengajak Bonnie untuk mencari sekali lagi. Apabila Bonnie tidak menemukan Forky, mereka mau tidak mau harus meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa Forky. Di sini Jesse dan juga para mainan yang mendengar hal itu pun cukup panik dikarenakan Woody dan yang lainnya pun belum kembali, dan alhasil di sini Jesse pun langsung keluar dari mobil yang dimana ia langsung membuat ban mobil kempes yang akhirnya di sini sang ayah harus mengganti ban mobil terlebih dahulu agar Scene pun kembali lagi kepada Bob Peep. Terlihat di sini ia yang mengingatkan Woody dan juga yang lainnya kalau ikuti rencana dirinya dan jangan berisik. Sesampainya Bob Peep dan yang lainnya di dalam toko antik, di sini Bob Peep pun menjelaskan kalau kemungkinan Forky sedang ditahan di dalam sebuah lemari kaca. Di sini Woody pun mengatakan kalau itu hanyalah hal yang mudah dikarenakan mereka yang harus tidak ketahuan oleh anak buahnya Gabby. Namun di sini Bu mengatakan kalau mereka harus melewati sebuah tempat yang cukup terbuka yang dimana tempat itu diawasi oleh seekor kucing. Lama di sini Woody pun melihat kalau Bonnie datang ke tempat toko antik tersebut yang membuat Woody langsung bergegas lari ke arah lemari kaca tersebut. Namun di sini Bob Peep pun langsung menyadarkan Woody dan mengatakan kalau ini adalah rencananya dan harus ikut rencananya. Dan di saat mereka akan kembali lagi, terlihat di sini mereka berdua telah dihadang oleh anak buahnya Gabby. Namun apesnya di sini Woody malah tertangkap yang membuat Bob Peep pun langsung mengejar Woody. Namun apesnya di sini 3 dombanya Bob Peep malah tertangkap yang membuat Bob Peep pun memarahi Woody dikarenakan Woody yang tidak mengikuti rencananya. Sementara itu terlihat di sini Buzz dan yang lainnya sedang memantau sang nenek dikarenakan mereka harus mendapatkan kunci lemari tersebut agar bisa mengambil Forky kembali dari tangannya Gabby. Lalu scene pun berpindah lagi kepada Woody dan juga Bo. Terlihat di sini Bo mengajak Woody ke sebuah tempat. Ternyata Boy memajak Woody ke sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah tempat perkumpulan para mainan-mainan yang ada di dalam toko antik. Long time no see. Take it out there, huh? The front of the store. Di sini Bo mencari sebuah mainan yang bernama Duck, yang dimana Duck ini akan membantu Bo agar bisa melompati ke arah lemarinya Gabby. Namun di sini Duck mencoba menolak ajakannya Bo, dan di sini Woody pun mengatakan kalau dirinya membutuhkan Duck dikarenakan Gabby telah menangkap mainan yang sangat disayangi oleh anaknya. Di sini Duck yang mendengar hal itu pun ia pun kembali mengingat tentang dirinya dan juga anaknya yang telah meninggalkan dirinya. Christmas, Boxing Day of my life. I was ready to finally do. Di sini Bo pun mencoba untuk meyakinkan Duck kalau Ducklah satu-satunya mainan yang bisa membantu dirinya. Dan tak lama di sini Buzz dan yang lainnya pun tiba sambil membawa kunci lemari yang sedang mereka incar. Dan di sini Bo pun langsung bergegas untuk segera mempersiapkan peluncurannya Duck. Let's kaboom. It's the best. Yeah. Akhirnya di sini Bo dan juga Woody pun berhasil masuk ke dalam lemarinya Gabby. Terlihat di sini Woody pun bergegas untuk mencari Forky, dan tak lama di sini Woody pun bertemu dengan Forky. Dan di saat Woody dan juga Bo akan meninggalkan lemari tersebut, terlihat di sini mereka berdua malah dicegat oleh Gabby dan juga anak buahnya. Buzz yang melihat kalau Woody dan juga Bo sedang terpojok, ia pun berinisiatif untuk menarik tali yang membuat tarik-tarikan pun terjadi bersama Gabby. You're my
Apesnya di sini Forky malah terjatuh yang membuat sang kucing langsung mendekati Forky. Di sini Woody pun mau tidak mau harus segera turun untuk menyelamatkan Forky yang membuat dirinya mendarat di badan sang kucing, dan alhasil di sini Bo pun langsung menyuruh Duck untuk membawa sang kucing keluar. Wait don't Akhirnya di sini mereka semua pun berhasil terlepas dari kejaran sang kucing. Terlihat di sini Woody yang keras hulu pun tetap ingin menyelamatkan Forky kembali. Namun di sini Bo yang sudah kapok pun malah meninggalkan Woody sendirian. We've got a carnival. Bye, Woody. Dan di saat Woody telah ada di dalam toko antik, terlihat di sini ia yang dihadang oleh Gabby dan juga anak buahnya. Terlihat di sini ternyata Gabby iri sekali dengan kehidupannya Woody yang selalu menemani anaknya bertumbuh kembang tidak berbeda dengan dirinya, dikarenakan dirinya yang sudah cacat dari lahir. Di sini Woody yang mendengar hal itu pun ia pun langsung melerakan kotak suaranya agar dirinya bisa membawa pulang Forky. Lalu scene pun berpindah kepada Buzz yang baru saja tiba di mobilnya Bonnie. Terlihat di sini ternyata sang ayah telah sudah selesai mengganti bannya yang telah bocor. Di sini para mainan pun menanyakan kepada Buzz kemanakah Woody dan juga Forky. Namun terlihat di sini Bonnie dan juga keluarganya malah ingin segera pergi dari tempat tersebut. Di sini Buzz pun mengatakan kalau kemungkinan Bonnie akan mengingat tasnya yang tertinggal di dalam toko antik. Namun ternyata Bonnie tidak mengingat tasnya. Di sini Buzz yang panik pun malah memencet-pencet tombol yang ada di badannya yang membuat sang ibu pun bergegas untuk memasukkan Buzz ke dalam sebuah laci. Di sini Buzz yang panik pun langsung menyebut atau mengatakan kalau tasnya Bonnie masih tertinggal di dalam toko antik yang membuat Bonnie teringat dengan tasnya, dan akhirnya di sini mereka pun kembali lagi ke toko antik. Dan sementara itu terlihat di sini Gabby yang sangat senang dikarenakan dirinya yang telah mendapatkan kotak suara baru, dan Gabby pun langsung memberikan Forky kepada Woody. Dan tak lama di sini Woody pun melihat kalau Bonnie dan juga sang ibu kembali lagi ke toko antik. Di sini mereka berdua pun bergegas untuk kembali lagi masuk ke dalam tasnya Bonnie. Dan di saat Woody telah masuk ke dalam tasnya Bonnie, di sini Forky pun melihat kalau Gabby sedang ingin memanggil Harmony. Terlihat di sini mereka berdua pun menyaksikan bagaimana Gabby akan menjadi mainan kesayangannya Harmony. Namun apesnya di sini ternyata Harmony sudah tidak menginginkan Gabby lagi, yang membuat Harmony pun langsung menaruh Gabby begitu saja. Setelah menyaksikan hal tersebut, di sini Woody dan juga Forky pun bergegas untuk masuk kembali ke dalam tasnya Bonnie. Dan di saat Bonnie dan juga sang ibu akan keluar dari toko antik, di sini Woody pun meminta pesan kepada Forky untuk memberitahu kepada Buzz dan yang lainnya untuk bertemu dirinya di sebuah korsel. Dan akhirnya di sini Woody pun bergegas keluar dari tasnya Bonnie untuk menghampiri Gabby yang sedang patah hati. Di sini Woody pun mencoba untuk mengajak Gabby keluar dari toko tersebut dan ikut bersama dirinya bertemu dengan Bonnie. Di sini Gabby pun mengatakan kalau dirinya takut Bonnie tidak menyukai dirinya. Namun di sini Woody mencoba untuk meyakinkan Gabby kalau Bonnie akan menyukai dirinya. Dan sementara itu terlihat di sini Forky pun menyampaikan apa yang dipesan oleh Woody, yaitu kalau dirinya telah menunggu di korsel. Terlihat di sini Buzz dan yang lainnya pun cukup kebingungan bagaimana caranya membawa mobil ini ke korsel. Di sini Jesse pun memiliki sebuah ide. Ternyata di sini ide Jesse adalah mensabotase mobil ayahnya Bonnie agar pergi ke korsel. Right, take 8. Kita kembali lagi kepada Bo dan juga Woody yang sedang meyakinkan Duck kalau Duck bisa melompat jarak jauh.
Akhirnya lompatan Duke pun berhasil yang membuat Woody dan yang lainnya bisa menyeberang dengan aman. Dan terlihat di sini di saat Woody CS akan pergi ke Korsel di sini, Gabi pun tidak sengaja melihat ada seorang anak yang sedang menangis di sini. Ia pun mengatakan kalau kemungkinan anak itu sedang tersesat. Di sini Woody dan juga Bo yang melihat hal itu, mereka pun langsung berubah rencana dan membantu Gabi untuk mendekati anak tersebut. No, that's it. Dan tak lama di sini Woody dan yang lainnya pun melihat kalau mobil sang ayah akan segera mendekati Korsel sambil dikejar-kejar oleh beberapa polisi. Di sini Woody pun memberikan salam perpisahan kepada Bo dikarenakan Woody yang harus kembali lagi kepada Bonnie. Terlihat di sini Woody yang begitu berat meninggalkan Bo. Di sini Buzz pun yang melihat raut muka Woody, ia pun mengatakan kalau Bonnie masih baik-baik saja tanpa kehadirannya Woody. Dan akhirnya di sini Woody pun memutuskan untuk ikut bersama Bo untuk berpetualangan, dan Woody pun memberikan rencananya kepada Jesse. Dan film pun ditutup dengan Woody yang berpisah dengan kawan-kawannya dan film pun tamat.